Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, baik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngejelasin ke teman-teman semua nih. Ini bukan peraturan ya, tapi tentang kisi-kisi tes dalam pembuatan SIM baru. Jadi kalau teman-teman yang misalnya nih ya, teman-teman itu udah lewat dari masa berlakunya SIM, teman-teman wajib tuh untuk membuat SIM baru. Nah, teman-teman yang mungkin sudah punya KTP, nah itu udah bisa tuh ngebuat SIM baru. Nah, dan SIM ini wajib ya teman-teman semua ya, untuk teman-teman semua yang berkendara di jalan raya, karena memang SIM ini adalah surat tanda bahwa teman-teman semua sudah mengikuti ujian dan ujian kelayakan dalam mengemudikan kendaraan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja ya, terkait dengan kisi-kisi tes dalam pembuatan SIM baru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Nah, ini hal-hal yang penting dalam tes SIM baru. Pertama, terkait dengan administrasinya, KTP-nya disiapin. Nah, ini fotokopi 5 kali ya teman-teman ya. Fotokopi 5 kali KTP teman-teman. Kemudian itu aja sih ya, KTP aja 5. Terus kebutuhan ya, misalnya kalau ada pas foto yang diperlukan ya teman-teman ya, paling enggak ya disiapin aja lah 3 kali 4 lembar gitu ya, kalau memang dibutuhkan ya. Biasanya itu teman-teman harus mempersiapkan itulah kalau untuk administrasi 3 kali 4. Terus juga fotokopi STNK gitu ya, disiapin aja ya teman-teman ya, karena mungkin untuk administrasi ini mungkin bisa beda gitu ya teman-teman ya, bisa beda ya, seharusnya sih sama gitu ya, cuman kan terkait proses ini tuh ya bisa jadi ada perbedaan gitulah dalam kebutuhan yang perlu dipenuhi gitu ya. Contohnya ya ini kadang kan satu lokasi pemrosesan SIM ini bisa beda juga ininya, karena orang-orang yang ngurusnya juga beda ya. Kemudian yang kedua, kesehatan. Nah, ini sebenarnya kesehatan ini bukan kayak tes kesehatan yang harus ke rumah sakit gitu teman-teman. Jadi tes kesehatan ini sudah ada dokter yang menjadi bagian dari ini, dari timnya, uh, tim uh, Polres gitu ya, tim Polres yang memang dia bertugas dalam untuk mengurusi pembuatan SIM ini. Jadi sudah ada timnya ini, jadi teman-teman bukan ke dokter, ke rumah sakit gitu ya untuk melakukan tes kesehatan kayak mau kerja, bukan gitu teman-teman. Dan dan juga ini lebih mudah ya teman-teman ya dari tes kesehatan di rumah sakit pada umumnya, karena memang yang related aja dengan yang dibutuhkan untuk SIM gitu, untuk berkendara gitu ya di jalan. Oke, kemudian juga seterusnya ada tes teori dan tes prakteknya gitu. Jadi ini yang intinya, ini yang pentingnya nih ya, yang juga harus diperhatikan, karena memang ini intinya gitu ya, dari proses
pembuatan SIM-nya ini intinya di teori dan prakteknya. Karena yang sebenarnya yang paling banyak menggagalkan di dua tes ini yang terakhir ini, yang inti ini. Nah ini uh, tapi ya teman-teman juga bisa juga di kesehatan juga bisa gagal gitu ya, misalnya kayak teman-teman buta warna gitu ya. Nah untuk video tentang uh, peraturan penerbitan dan penandaan SIM, teman-teman bisa langsung klik aja videonya. Kita sudah buat juga video tentang peraturan penerbitan dan penandaan SIM. Oke, selanjutnya hal yang akan dikerjakan dalam proses tes SIM antara lain. Nah, ini hal-hal apa saja yang akan teman-teman lakukan nih dalam proses ujian tes SIM ini. Jadi yang pertama teman-teman bakal mengerjakan tes psikotes ya, tes psikotes online. Jadi device HP-nya dibawa ya teman-teman ya, device HP-nya dibawa itu karena ya HP aja, karena kalau laptop kelihatannya terlalu berat dan terlalu ribet gitu ya. Ya device HP-nya aja dibawa. Kemudian ya tes online psikotes ini kayaknya juga sudah support ya di semua di semua sistem operasi HP baik iOS maupun di Android. Kemudian yang kedua tes kesehatan, buta warna. Yang ketiga asuransi. Teman-teman di sini akan diwajibkan untuk untuk membuat asuransi lalu lintas gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman akan tes teori dan tes praktek. Pertama ini tes psikotes online. Nah ini mungkin beda-beda ya di tiap polres ya, di tiap daerah mungkin bisa beda ya. Saya agak kurang paham juga untuk di tempat lain, cuman ini di beberapa sumber yang saya ambil ini berbeda gitu ya. Ini penyedianya beda, ini penyedianya beda. Saya kurang tahu juga atau ini memang update, tapi antara beberapa referensi yang saya terima dan saya jalani, ini ada pada intinya ya, tes psikotes ini ada tes kognitif logika kausalitas, tes kepribadian, tes kognitif visual, dan tes psikometrik. Kemudian untuk yang ini yang lain ini mungkin entah ini update atau memang berbeda vendornya. Saya juga kurang paham ya. Cuman kalau yang di internet itu ada ppsi.id itu kalau nggak salah. Nah itu untuk ujian tes SIM-nya. Saya juga kurang tahu apa bisa uji coba atau enggak ya. Tapi pada intinya sih ini teman-teman akan dinilai nih secara kemampuan visual spasialnya, nih kognitif visual spasial, logikanya gimana, kecermatan juga, konsentrasi, daya tahan, dan perilaku berkendara. Nanti teman-teman pasti akan mendapatkan nilai ini nih dari psikotes ini, apakah memenuhi syarat atau enggak. Nah, kalau saya sendiri dari pengalaman saya, tes psikotes ini ya bisa terbilang cukup cukup mudah sih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya sedang mencari pekerjaan gitu, nah itu nggak jauh beda ya teman-teman ya sama tes psikotes ini. Jadi lebih seperti tes kemampuan dasar lah ya. Tes kemampuan dasar begitu, melengkapi gambar yang hilang gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat tes kayak tes kalau kepribadian, pilih yang baik-baik gitu ya teman ya. Seperti itu teman-teman, seperti pada umumnya gitu ya. Kemudian kalau ini tes psikometrik tentang kepribadian diri, nah ini teman-teman wajib kayak pada satu soal yang pertanyaan yang sama, teman-teman wajib menjawab
jawaban yang sama. Kalau beda ya nanti nilainya rendah dan dianggap tidak lulus. Jadi harus konsisten ya teman-teman. Nah, jawabannya di mana-mana juga seperti itu, tes psikotes harus konsisten, harus benar. Benar maksudnya di sini tuh ya konsisten tadi, jawabannya sama, tidak berbeda-beda jadi pertanyaannya sama, jawabannya beda, itu udah pasti nggak konsisten. Nah, di sini nanti teman-teman bisa dapat hasilnya, gimana memenuhi syarat atau enggak. Dan di sini teman-teman wajib memenuhi syarat, dan ini related banget ya, atau sangat terhubung gitu dengan teman-teman yang related dengan teman-teman membuat SIM, dan ini perlu banget untuk teman-teman yang akan mempunyai SIM, karena tentu saja gitu ya teman-teman harus memiliki kesehatan secara psikologi gitu ya, kemudian kemampuan dalam berkonsentrasi dan berkendara. Ini bisa dilihat juga di sini ada aspek ini, kemudian ada daya tahan, kemudian ada kecermatan, logika, kemudian ada visual spasial. Nah, ini visual spasial ini juga terkait juga dengan juga dengan visual tentang rambu-rambu. Nah, ini teman-teman ya istilahnya konsisten aja lah. Mungkin yang menjadi salah satu hal yang menjadi agak berat di sini ya ini tes psikometrik ini. Jadi kalau ada pertanyaan kayak yang sama, teman-teman harus konsisten jawabannya, seperti itu teman-teman. Jujur dan konsisten aja, udah itu aja kuncinya sih. Kemudian oh iya, untuk yang psikotes ini teman-teman harus cermat dalam pertanyaannya gimana, baca menyeluruh, pahami, baru jawab gitu ya teman-teman. Kemudian tes kesehatan ya, ini juga tergolong mudah, timbang berat badan, tinggi badan. Kemudian juga cek tes buta warna. Nah, ini yang penting, cek tes buta warna ini penting ya. Jadi teman-teman ya kayak pada umumnya juga sih harus ngelihat gambar gitu ya, yang ada angka atau hurufnya, yang ada kayak di dalam gambar itu ada banyak lingkaran dengan warna-warna yang berbeda. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tuh harus bisa ngebaca itu angkanya apa, hurufnya apa gitu ya. Karena kalau buta warna kan ketahuan tuh dari dia salah jawab gitu ya, karena dengan nggak membentuk ini ya, nggak membentuk. Jadi angka dan hurufnya itu nggak membentuk angka dan huruf, tapi dari susunan bidang-bidang bulat gitu ya, yang disusun membentuk huruf itu. Kemudian huruf atau angka itu dibedakan dari warnanya gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini, nah ini bayar biaya asuransi, berapa nanti teman-teman dapat ini kartu asuransi ini. Jadi kalau ya kalau misalnya ada seseorang gitu ya kena kecelakaan, nah ini asuransi ini bisa untuk mencairkan uang beberapa gitu. Ketentuannya itu ada di belakang kartu. Nah, ini juga ya teman-teman tinggal tinggal ngikutin alurnya aja sih kalau yang ini asuransi ini. Kemudian selanjutnya ini tes teori ya. Tes teori ini ada tiga pokok inti dari tes teori ini. Ada tes persepsi bahaya, tes wawasan, tes pengetahuan. Oke, kita bahas satu-satu. Tes persepsi bahaya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Jadi teman-teman bakal dikasih case lapangan gitu ya, atau studi kasus. Nah, kayak gini contohnya. Dapat kendaraan di sebelah kiri, misalnya kayak gini ya. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah permukiman. Ya kan? Nah, teman-teman akan dikasih opsi nih dalam tiap pertanyaan ini. A. Pengendara tidak harus melakukan apapun. B. Pengendara harus mengurangi kecepatan. C. Pengendara harus melakukan pengereman. Nah, jadi gini teman-teman ya, ini dikasih case kayak gini contohnya, ada kendaraan di sebelah kiri parkir gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman sebagai pengendara nih harus apa nih gitu ya. Kan pengendara harus mengurangi kecepatan, ini jawabannya, untuk mengatasi kemungkinan pengendara yang keluar dari mobil yang sedang terparkir. Nah,
Ini teman-teman harus jadi apa yang harus teman-teman lihat? Pertama, kuncinya nih satu, lihat kondisi sekelilingnya, kondisi lingkungan di sini, di case-nya ini. Kemudian kedua, lihat rambu yang ada rambu nggak di sini. Yang ketiga, lihat kecepatan kendaraan ini. Jadi teman-teman lihat sekelilingnya dulu, pertama lingkungannya, lihat ada rambu atau enggak di sebelah kiri atau kanan jalan. Ya, tapi di sini kan arusnya dari sini ke sana ya, berarti di sebelah kiri lihat. Kemudian lihat kecepatan kendaraan, lihat kecepatan kendaraan ini, oke ya, gitu ya. Kuncinya itu. Setelah kalian teman-teman lihat semua, kemudian berpikir secara logikanya gimana. Satu, bila sesuai dengan aturan rambu dan kondisi lingkungannya sesuai ya, lingkungan sesuainya, maka tidak perlu melakukan apapun. Nah, gitu ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada rambu 30 km per jam warna biru. Tandanya kan rambu itu boleh tuh 30 km per jam misalkan ya. Kemudian nggak ada kendaraan di sini. Nah, berarti teman-teman boleh tuh, berarti tidak perlu melakukan harus apapun, ya kan? Itu contohnya ya. Tidak perlu melakukan apapun. Contohnya itu yang pertama. Yang kedua, bila kecepatan terlalu tinggi dan ramai dan ada halangan, maka lakukan pengereman. Contohnya, bila di sini kecepatannya 60 km per jam, atau 50 km per jam ya. Nah, di sini ramai dan di sini ada misalnya ada rambu tadi 30. Nah, berarti teman-teman harus apa? Harus mengurangi harus melakukan pengereman. Sorry, harus melakukan pengereman ya karena di sini terlalu tinggi. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, bila kecepatan rendah dan ada halangan, maka cukup mengurangi kecepatan. Contohnya ini kecepatannya cuma 30 ya teman-teman ya. Ada halangan di sebelah kiri, maka dia cuma perlu untuk mengurangi kecepatan sekitar 20 atau 10 yang sekiranya dia dapat mengantisipasi kondisi-kondisi yang tak terduga. Nah, itu fungsinya dari tes persepsi bahaya. Oke, jadi halangan itu dapat berupa apa aja sih? Pertama, simpang 4, simpang 3, lampu merah, ada parkir di pinggir jalan, ada pejalan kaki, atau ada orang yang lagi naik turunkan barang, truk gitu di sebelah kiri, di ruas teman-teman. Nah, itu sebagai halangan ya teman-teman ya. Jadi, lihat kondisi kecepatan, bila terlalu tinggi, ada halangan, maka lakukan pengereman agar kecepatan yang rendah dapat tercapai. Bila kecepatannya sudah rendah, ya, kecepatannya sudah rendah, maka cukup mengurangi. Ya, teman-teman ya. Ini salah satunya nih. Kecepatannya 30 ya. Nah, sekarang apa sih definisi yang kecepatan tinggi, rendah? Nah, mungkin teman-teman tahu lah kalau misalnya apa namanya kecepatan di jalan raya itu kan berapa minimalnya ya. Sebenarnya minimalnya itu kan 60 km per jam ya umumnya ya kalau jalan umum gitu ya. Jalan nasional. Cuma di sini kan nggak ada keterangan jalan nasional, jalan apa gitu ya. Jadi teman-teman hanya perlu ya paling nggak feelingnya teman-teman nih tentang resikonya tuh. Kalau ada halangan, teman-teman harus kayak tadi itu di berjalan di kecepatan yang rendah gitu. Jadi bisa ada waktu teman-teman untuk mengantisipasi gitu ya teman-teman. Jadi kayak apa namanya? Ya misalnya nih kondisinya nih kayak kecepatannya kondisinya lingkungannya benar-benar ramai gitu ya, ada halangan. Ya, teman-teman wajib di kecepatan rendah dong. Ya paling enggak di 20 atau 15 gitu ya. 15 gitu, sekitar 10 sampai 20 lah ya. Ya kan teman-teman ya. Kemudian ini kalau teman-teman terlalu tinggi kayak 50 berarti teman-teman untuk mencapai kecepatan itu harus melakukan pengereman. Kalau teman-teman di kecepatan kayak 30 atau 25 ya teman-teman ya cukup tinggal mengurangi kecepatannya. Nah, kalau di 40-an, nah teman-teman baiknya melakukan pengereman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ini butuh kayak pengalaman sih. Pengalaman kemudian logika bernalar aja gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kayak ini ramai, terus ada rambu untuk pejalan kaki,
kecepatannya tinggi ya teman-teman melakukan pengereman gitu agar tercapai kecepatan yang rendah. Kalau kecepatan teman-teman sedang, berarti biar rendah tinggal mengurangi kecepatan. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian ini tes wawasan selanjutnya. Ini kayak apa namanya? Contohnya gini, pengendara motor sedang melaju dengan kecepatan di saat cuaca mendung, seperti akan terjadi hujan. Kemudian hujan pun turun dengan cukup deras. Pengendara motor tetap melanjutkan perjalanan walaupun dengan keadaan hujan deras dan mengurangi kecepatan kendaraannya. Benarkah pengemudi sepeda motor tersebut? Nah, ini pengendara sepeda motor harus mengurangi kecepatannya pada saat situasi hujan gitu. Jadi wawasan ini juga apa namanya? uh, umum gitu ya. Nah, ini misalnya kayak ini teman-teman, ini tanda ada polisi di tengah sini, polisinya melakukan gerakan ini, berarti ini apa? Isyaratnya, berarti kendaraan di ruas 2 dan 3 ini harus berhenti gitu, agar kendaraan satu bisa jalan terus gitu ya teman-teman ya. Jadi tes wawasan ini ya umum aja gitu ya teman-teman ya. Jadi wawasan kayak kita di jalan raya, kalau misalnya hujan berarti harus kecepatan rendah, nggak boleh kecepatan tinggi gitu teman-teman. Kemudian teknik pengereman misalnya di kendaraan bermotor agar tidak slip ketika hujan gitu misalnya, maka teman-teman harus melakukan rem secara perlahan, jangan langsung dalam 2 kali pengereman. Nah gitu teman-teman, jadi dilogiskan aja gitu, dinalarkan juga, ini juga bisa nih, masih bisa nih tes wawasan ini ya. Cuman untuk beberapa hal memang teman-teman paling nggak harus tahu, harus belajar gitu. Ada beberapa aturan lalu lintas gitu ya, aturan UU tentang lalu lintas yang telah kita bahas ya teman-teman ya. UU tentang lalu lintas, nah teman-teman bisa baca tuh UU nomor 22 tahun 2029 kalau nggak salah ya. Bisa teman-teman cek juga di channel kami di playlist tentang lalu lintas. Oke, selanjutnya ini tes pengetahuan. Nah, tes pengetahuan ini teman-teman kayak apa namanya, teman-teman ya ini harus tahu juga nih kayak pengetahuan tentang rambu, peraturan tentang lalu lintas, LLAJ ya, yang tadi saya sebutkan itu nomor 22 tahun 2009. Ini contohnya kayak gini, sebagai pemilik SIM C Anda dapat mengemudikan apa nih? Berarti SIM C kan motor gitu, motor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc gitu. Ini ada tanda apa rambunya, ini tanda rumah sakit gitu. Jadi teman-teman paling nggak tahu nih tentang dasar-dasar ilmunya ya dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian dapat dipelajari dalam video-video kami pada playlist berikut. Karena video harus 20 detikan ya teman-teman, jadi ya tunggu 20 detik dulu ya ini ya. Oke, sudah, selanjutnya. Nah, ini teman-teman akan tes praktek nih yang terakhir, dan ini memang cukup menjadi momok yang cukup sulit nih ya, karena teman-teman apa namanya, paling tidak harus bisa gitu ya untuk melewati ini. Nah, ini sudah berbeda ya dari zaman dahulu ya. eh, Sekarang sudah seperti ya, apa namanya, mengikuti lalu lintas asli ya teman-teman, dan memang ini juga tapi tetap butuh apa namanya ketangkasan teman-teman. Nah, ini contohnya ini adalah eh, ini apa namanya, motor ya, si motor nih. Ini untuk si motor ya teman-teman. Jadi teman-teman akan mulai dari sini posisinya, kemudian mengikuti jalur yang biru ini sebagai jalur ujian ya. Kemudian teman-teman akan dipersilahkan nih untuk memilih motor, apakah motor gigi atau motor metik, bebas gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya, teman-teman ikutin yang biasa teman-teman gunakan gitu. Ya kalau motor gigi pakai motor gigi, kalau pakai motor metik ya teman-teman pakai motor metik gitu ya. Sebagaimana yang teman-teman biasa gunakan. Bagus lagi kalau teman-teman bisa kedua-duanya gitu, tapi gunakanlah yang memang teman-teman rasa itu memudahkan teman-teman gitu ya. Mungkin motor metik lebih ini ya menguntungkan ya, karena kan nggak perlu oper-oper gigi gitu ya teman-teman ya. Di eh, apa namanya, ujian kayak gini motor gigi pun paling larinya di gigi 1 atau gigi 2 aja nih bisa nih. Cuman motor metik kan nggak perlu teman-teman ngatur gigi gitu ya. Nah, oke, gini ya, jadi teman-teman mulai dari sini, jalan ke arah sini ya,
Di sini ada rambu nih atau sensor nih ya, maaf, ini ada sensor alat. Nah, teman-teman diwajibkan untuk memiliki kecepatan berkendara minimalnya 20 km per jam. Kalau di bawah itu, rambu ini dia akan menyala. Jadi teman-teman harus melewati ini dalam kondisi di atas 20 km per jam. Jadi sini ada rambu gitu ya. Rambu minimalnya 20 km per jam gitu teman-teman. Nah, di sini beberapa meter ada tanda ini ya, tanda untuk berhenti di sini gitu ya teman-teman ya, berhenti di ini. Nah, di sini teman-teman diuji ketangkasannya nih dalam pengereman. Jadi di sini kan 20 km per jam. Di sini teman-teman udah harus bisa ngerem gitu ya teman-teman ya. Tadi tekniknya teman-teman harus ngerem 2 kali, jangan terlalu dalam. Kalau biar nggak terpleset, jangan rem depan, ban depan yang direm dulu yang lebih dalam. Rem sekali, set, kemudian tapi rem yang dalamnya itu ban belakang teman-teman ya. Jadi rem ban depan lepas, set, ya kan? Ban belakang juga dilepas juga sedikit, lepas lagi, kemudian baru ketika kecepatan udah agak oke, itu baru rem dalam. Tapi yang lebih dulu rem belakang, biar nggak selip ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah rem dalam dari awal tuh ya, pakai rem depan dulu, baru rem belakang, nah itu dikhawatirkan selip ya. Itu tekniknya ya teman-teman ya. Saya juga kalau berkendara itu biasanya kayak gitu. Rem depan itu jangan dulu, kalau misalnya rem depan itu jangan rem depan dulu. Lakukan 2 kali pengereman kalau bisa ya teman-teman ya. 2 kali tapi cepet lah, harus sigap gitu. Jadi benar-benar keterampilan teman-teman diuji di sini gitu ya. Rem belakang depan samaan, set, kemudian langsung tuh refleks rem belakang dulu, dalam, set, baru ngikutin rem depan, set gitu. Jadi kecepatan sudah agak oke untuk melakukan rem depan gitu. Nah kalau misalnya ya kalau di jalan raya gitu ya, saran saya sih lebih baik rem belakang dulu, set, memang akan terjadi slip juga. Cuman kalau rem depan lebih dulu dilakukan pengereman, ini jauh lebih bahaya. Karena apa? Karena kalau ban udah slip ke kanan di depan, itu udah pasti jatuh teman-teman ya. Udah pasti jatuh. Karena kalau udah ban depan slip nih misalnya ya, teman-teman melakukan pengereman. Ya, bayangin aja nih teman-teman pengereman. Terus kemudian teman-teman pakai rem depan gitu ya, rem depan dengan maksimal rem depan dulu, set, nggak teman-teman lepas, nah teman-teman bisa kepleset tuh, bisa kepleset ya kan, karena teman-teman udah banting ke kanan duluan tapi belum ngerem, nah itu udah slip tuh ban tuh posisinya. Teman-teman harus nginjek lah, ngepijek gitu biar nggak terlalu berbahaya gitu ya. Nah bagusnya itu teman-teman rem dulu dua-duanya, set, kanan depan belakang ya, terus tetap simpen rem di belakang, rem ban belakang, lepas depan, teman-teman bakal slip di belakang tuh. Nah teman-teman kan kalau slip belakang tuh otomatis depannya tuh masih lurus gitu ya teman-teman, paling. Nah kalau yang belakang tuh yang slip dikit, nah teman-teman bantu tuh pakai rem depan, set, nah gitu. Ya mungkin bisa jatuh juga sih ya teman-teman ya, cuman kalau pengalaman saya itu kayak kalau rem belakang itu slip, itu paling slipnya tuh sedikit gitu. Kalau rem depan yang slip itu kayak sudah pasti jatuh gitu ya teman-teman. Itu pengalaman saya sih. Cuman boleh deh teman-teman cerita juga pengalaman teman-teman di sini ya. Kemudian oke, kita lanjut lagi. Sini berhenti nih. Di antara tengah-tengah sini atau sini. Sini berhenti, turunin kaki teman-teman. Tunggu nih rambunya merah, kuning, hijau ya teman-teman. Hijau baru teman-teman boleh jalan di sini. Udah di sini jalan santai aja, pelan aja. Pelan-pelan. Pelan aja di sini kan. Yang penting jangan, nggak boleh. Jadi teman-teman hanya boleh meletakkan kaki di sini aja nih, di sini, di titik ini berhenti. Karena berhenti ya, teman-teman boleh meletakkan kaki di sini aja. Udah cukup sekali itu aja. Oke, teman-teman jalan, ikutin ini. Nah di sini ada alat lagi. Naikin kecepatan di sini, set. Nah berapa meter ini ada belokan lagi nih. Nah teman-teman kurangin lah kecepatan. Tadi tekniknya ya, nggak usah terlalu dalam lah. Nggak usah terlalu dalam, lepas, lepas, ngerem lah, lepas.
ngerem lepas ngerem gitu ya teman-teman ya, set set set, nah gitulah intinya ada bunyinya gitu. Nah biar apa namanya jangan bablas ke sini rem gitu ya teman-teman, jangan bablas keluar keluar apa keluar dari ruas tes ini ya itu gagal, kena menjatuhkan. Jadi di sini ada kon-kon gitulah di kanan kiri ini tempat jalur tes ini ada kon-kon, kalau konnya jatuh gagal juga ya teman-teman ya. Oke, lewatin sini lurus. Nah di sini ada nih rambu, berarti setelah ini lewatin di sini naikin kecepatan lagi nih di sini, set, jangan sampai bunyi gagal juga, sensor ini bunyi gagal. Oke, di sini setelah lewatin ini nggak bunyi kan, kurangin kecepatan. Tapi di sini nggak boleh nurunin kaki di sini ya, nggak boleh bener-bener berhenti total. Jadi kayak keseimbangan beberapa detik, ada ini di sini, ada apa namanya bunyi di sini, bukan bunyi sih, kayak apa namanya, kayak alat di sini, kayak rambu juga teman-teman nanti ngelihat nih kalau misalnya kan kalau dari arah pengemudi kan ini kanan ini kiri ya, kalau dari arah sini ya ini kanan ini kiri ya, pahamin teman-teman ya. Kalau kanan yang nyala berarti ya kanan, kalau kiri yang nyala berarti teman-teman ke kiri. Tapi di sini nggak boleh nurunin kaki ya, ingat nurunin kaki di sini gagal. Oke, itu ya teman-teman ya. Ya semoga bisa dimengerti lah, dan semoga teman-teman yang mau ujian juga diberikan kemudahan supaya bisa lulus gitu ya dari ujian tes SIM ini, karena memang ada beberapa pengalaman teman-teman saya itu ada gagal ya teman-teman, saya ada gagal di ujian tes SIM sampai nyoba ya beberapa kali pengulangan. Dan uh, untuk pengulangan ujian teori maupun ujian praktek ini itu minimalnya seminggu setelah ujian gagal itu ya. Jadi ujian gagal seminggu setelahnya baru bisa ujian lagi itu. Dan membawa berkas administrasi teman-teman ya, yang berkas administrasi ujian pembuatan SIM. Oke teman-teman semua, itu dia penjelasan kita tentang tes ujian SIM. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Dan apa yang kita semua apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan dapat segera terwujud, amin ya robbal alamin, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Sampai jumpa pada video selanjutnya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.